Kami bersyukur kepadamu Bapa di sorga buat rahmat dan anugerah yang besar yang Tuhan beri kepada setiap kami pribadi lepas pribadi dan keluarga, dan secara khusus kami seluruh jemaat-Mu yang boleh hadir pada hari ini. Kami sudah memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Saatnya Tuhan berbicaralah kepada kami melalui bibir lidah hamba-Mu untuk menguatkan, meneguhkan setiap kami, sehingga kami dapat mengerti jalan-jalan yang harus kami tempuh, jalan-jalan yang harus kami lalui, sampai pada akhirnya kami boleh menemukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Tuhan, kami telah siap mendengarkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tujuan hidup setiap orang percaya adalah menjadi seperti Kristus. Itu tujuan akhir, goal. Siapapun kita yang menyebut dan yang mempercayai Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka mau tidak mau saudara, karakter Kristus harus ada pada kita. Memang tidak mudah, tetapi bukan berarti karena tidak mudah, maka kita tidak berusaha. Karena Alkitab menandaskan kebenaran ini harus ada pada hidup kita. Salah satu karakter Kristus yang harus kita bangun dalam diri kita. Ini khotbah yang pertama. Salah satu karakter Kristus yang harus kita bangun dalam diri kita sebagai murid Kristus adalah hidup dengan belas kasihan. Selama Tuhan Yesus Kristus melayani di muka bumi ini, saudara-saudara, kalau saudara baca Alkitab, maka hal yang sangat menonjol dari semua tindakan pelayanan Kristus ketika dia berhadapan atau bertemu dengan sejumlah manusia, sejumlah orang dengan berbagai latar belakang kehidupan, yang sakit, yang sehat, yang miskin, yang kaya, yang menderita, dan lain sebagainya. Alkitab berkata tindakannya itu selalu dibangun dalam satu hal, apa yang disebut dengan hatinya tergerak oleh belas kasihan. Belas kasihan atau kasih sayang adalah sifat yang terdapat dalam diri Allah. Dan yang harus juga ada pada setiap orang atau setiap manusia, tak terkecuali dengan saudara dan saya. Itu sebabnya saudara-saudara, setiap orang yang mengalami belas kasihan Allah dalam hidupnya, maka dia wajib menunjukkan belas kasihan kepada orang yang membutuhkannya. Kalimat ini perlu diingat. Setiap orang yang mengalami belas kasihan atau kasih sayang dari Allah, maka dia wajib menunjukkan belas kasihan kepada orang yang membutuhkannya. Itu sebabnya hari ini, pada minggu ini firman Tuhan saya beri judul tergerak oleh belas kasihan. Pembacaan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-29 sampai 37, demikian firman Tuhan. Tetapi orang membenarkan dirinya, tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?"
Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia. Dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada sebuah peribahasa yang berbunyi, orang bisa memberi tanpa mengasihi, tetapi orang tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Orang bisa memberi tanpa mengasihi. Bisa, mungkin karena dipaksa, karena peraturan, paksaan. Sebutlah misalnya, kalau saya bilang mari kita kumpulkan dana sosial dari gereja kita, karena ada orang yang sedang mengalami malapetaka. Ini peraturan. Mungkin saja orang itu tidak berniat untuk memberi, tetapi karena ada peraturan atau ada himbauan, maka dia akan memberi walaupun dia tidak suka dengan orang yang sedang mengalami malapetaka itu. Tetapi orang tidak bisa mengasihi tanpa memberi, karena kasih itu sendiri adalah memberi. Saudaraku, Tuhan Yesus memberikan kita sebuah perumpamaan tentang seorang Samaria yang murah hati. Yang daripadanya, dari orang Samaria ini, saudara-saudara, kita belajar beberapa hal mengenai karakter, mengenai gaya hidup berbelas kasihan. Membangun karakter Yesus dalam diri kita. Sekali lagi, Yesus dalam pelayanannya selama di dunia selalu didorong oleh belas kasihan. Berarti karakter Kristus yang harus ada pada kita yang pertama hari ini adalah berbelas kasihan. Nah, lalu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan,
prinsip apa yang bisa kita pelajari, teladani dari orang Samaria yang penuh dengan belas kasihan ini? Yang pertama, saudara, kebenaran yang pertama adalah memberi tanpa membedakan. Memberi tanpa membeda-bedakan. Ayat yang ke-33 tadi berkata, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu siapa? Orang itu dalam perikop ini adalah orang Yahudi. Oke ya Bapak Ibu. Dan ketika ia melihat orang itu orang Yahudi, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, orang Samaria yang baik hati, yang bermurah hati yang kita baca ini. Orang Samaria adalah bangsa asing. Dengar. Bangsa asing yang paling hina, paling dibenci oleh orang Yahudi. Dan mereka tidak pernah mau berurusan dengan orang Samaria. Sampai di sini harus tangkap ini supaya mengerti kebenaran ini. Orang Samaria dibenci, dihina, dianggap hina oleh orang Yahudi. Saudara-saudara, tapi dalam perikop ini, orang yang sedang mengalami malapetaka besar itu orang Yahudi. Tadi Alkitab berkata ada 3 orang, ada 3 kelompok. Pertama adalah seorang imam. Alkitab berkata seorang imam ini ketika melihat orang Yahudi yang tergeletak hampir mati tadi disebut oleh Alkitab. Dia menyingkir dari jalan lain. Kedua, ada orang Lewi. Orang Lewi pun sama dengan seorang imam tadi. Dia lihat lalu dia menyingkir dari jalan seberang. Sekarang yang ketiga lewat. Siapa yang ketiga adalah orang Samaria. Yang dia lihat adalah musuhnya. Dengar baik. Yang dia lihat tergerak adalah orang yang membenci dirinya, yang menganggap hina dirinya. Sekarang dia lihat tak berdaya, hampir mati. Seharusnya dia berkata apa? Rasain. Maka seharusnya pun dia akan menyingkir dari jalan lain, menghindari ini. Tetapi walaupun korbannya orang Yahudi, dia yaitu orang Samaria ini tetap saja memandang itu sebagai seorang manusia. Sama seperti dirinya. Walaupun dia sekarang sedang mengalami derita yang luar biasa. Dan ketika ia melihat orang itu, Alkitab berkata tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan sama sekali ia tidak mempermasalahkan kebangsaan. Tidak mempermasalahkan status orang yang sedang mengalami aniaya atau mengalami penderitaan yang luar biasa itu. Inilah yang dapat kita lihat yang pertama. Orang Samaria ini memberi, berbelas kasihan, menolong tanpa membedakan. Mudahkah kebenaran ini? Harus kita berkata tidak mudah. Karena lebih mudah bagi kita untuk bermurah hati kepada keluarga, kepada teman, kepada orang-orang yang sekelompok dengan kita. Tapi orang Samaria ini memberikan kita pelajaran yang mahal dan Yesus pun melakukan hal itu selama dia ada di dunia ini.
Alkitab berkata ketika Yesus disalib dan sekarang dia ada di atas salib, ada orang-orang yang meludahinya, ada orang-orang yang memukul dia, menghina, mengejek dia. Tapi ingatlah apa doa Yesus ketika dia ada di salib. Doanya adalah, Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus mendoakan orang-orang yang menghina, membenci dia. Saudara, sampai di sini maka saya sampai pada satu kesimpulan awal. Ternyata tidaklah mudah menjadi orang Kristen, murid Kristus yang sejati. Sekali lagi, tidak mudah. Tidak mudah. Kalau hanya sekedar nama, itu mudah. Tapi orang Kristen, orang percaya yang sungguh-sungguh hidup sesuai dengan predikatnya sebagai murid Tuhan, sebagai anak Tuhan. Dari sini kita belajar yang pertama, tidak mudah. Itu sebabnya jangan kita merasa puas dengan cara pengiringan kita kepada Tuhan sampai detik ini. Karena banyak hal yang dituntut daripada kita. Salah satunya kita harus memberi, menolong, berbelas kasihan kepada orang sekalipun orang itu sendiri menghina kita, menyakiti hati kita. Kristus telah memberikan kita teladan dan contoh, dan itu juga yang orang Samaria ini lakukan. Saudara-saudara, orang Samaria ini tergerak bukan karena kesamaan, tapi karena belas kasihan. Dia tidak sama. Samaria orang Yahudi. Samaria dibenci oleh orang Yahudi. Tidak, tapi karena belas kasihan. Saudara, membangun karakter Kristus dalam diri kita adalah tergerak oleh belas kasihan. Dengan prinsip yang pertama, memberi tanpa membedakan. Yang kedua, kebenaran yang kedua, saudara, memberi tanpa hitung-hitungan. Ayat 34, perhatikan baik ayat ini. Saya garis bawahi ayat ini, banyak penekanan di situ. Ia pergi kepadanya lalu pertama, membalut luka-lukanya. Kemudian apa? Menyiramnya dengan minyak dan anggur. Menaikkan orang itu ke keledainya sendiri yang ditungganginya. Kemudian membawanya ke tempat penginapan. Kemudian dia merawat. Wah, hebat sekali orang ini Bapak Ibu. Orang yang memusuhi dia, yang membenci dia sekarang keadaan tak berdaya. Tapi dia memberi. Dia tidak berkata, engkau membenci aku, bangsamu membenci bangsa kami. Aku tidak bisa menolong kau. Saudara, orang Samaria ini memberikan kita pemahaman memberi tanpa hitung-hitungan. Orang Samaria bukan hanya memberi belas kasihan dan berkata kasihan ya. Kita seringkali berhenti sampai di ucapan. Kasihan. Oh ya, kasihan sekali dia. Tetapi orang Samaria ini memberi perhatiannya. Memberi waktunya. Bahkan memberi harta miliknya untuk menolong orang itu. Saudara, tidak usah dulu ke musuh kita, orang yang menyakiti kita, yang mau kita tolong. Seringkali kita buat perhitungan. Kepada Tuhan saja kita seringkali buat perhitungan. Ke gereja kita buat perhitungan. Itu sudah komunitas kita, sudah gereja kita. Sudah tempat di mana kita dilatih, belajar, bertumbuh. Kita buat perhitungan. Orang Samaria ini yang membenci dia tanpa buat perhitungan.
Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, inilah kebenaran. Saya mau ulang sekali lagi, enggak usah sama musuh dulu. Sama komunitas kita. Masihkah engkau buat perhitungan? Ada sesuatu yang kita rencanakan di gereja, orang macam-macam ngomongannya. Ini dan itu dan ini dan lain sebagainya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tapi simak baik-baik. Orang Samaria melakukannya. Apakah kita harus mengikuti teladan ini, saudara? Yes, iya. Karena ayatnya yang terakhir tadi, ayat yang ke-37 itu bagian terakhir. Alkitab berkata, kata Yesus kepadanya, pergilah. Bukan titik, Pak. Masih ada lanjutannya. Pergilah dan perbuatlah demikian. Dengan kata lain Yesus berkata, contoh, teladani apa yang orang Samaria itu lakukan. Pergi dan perbuatlah demikian, maka saya percaya hal yang sama juga berlaku bagi kita umat Tuhan di sini dan saat ini. Amin. Yang terakhir, ketiga. Tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ada kasih sayang, ada kemurahan. Yang ketiga, saudara. Orang Samaria ini memberi tanpa pamrih. Ayat 35, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Musuh ditolong. Apa yang bisa diharapkan dari dia? Musuh yang ditolong, apa yang bisa diharapkan? Tanpa pamrih itu artinya apa? Tanpa mengharapkan imbalan. Tanpa mengharapkan dia akan kembali memulangkan itu ke saya. Tanpa pamrih itu artinya dia tidak berharap akan ada sesuatu yang dia dapatkan dari apa yang dia beri. Kehidupan kita sering diwarnai prinsip memberi. Kalau aku memberi, untungnya apa? Itu yang ada. Kalau aku beri, untungnya apa? Tetapi orang Samaria ini memberikan kita teladan hidup yang luar biasa. Tanpa pamrih. Rawat dia. Kalau kau belanjakan lebih daripada itu, akan kuganti waktu aku kembali. Orang yang memberi dengan mengharapkan imbalan seringkali tidak bisa memberi dengan sukacita. Tapi kita akan bersukacita memberi dikala kita tidak mengharapkan imbalan dari apa yang kita berikan. Saudara, Tuhan ingin supaya kita memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Oleh sebab itu, mari kita belajar hari ini untuk bisa menghidupi gaya hidup berbelas kasihan, gaya hidup bermurah hati lewat apa yang bisa kita beri. Kenapa? Karena panggilan untuk mengasihi Allah adalah panggilan untuk mengasihi orang lain. Kalau engkau mengasihi Allah, maka kita juga wajib dan harus mengasihi orang lain. Hukum yang terutama, nih baca. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu.
dan dengan segenap kekuatanmu. Titik. Inilah hukum yang pertama dan terutama. Tapi hukum itu tidak berhenti sampai di situ. Hukum yang kedua yang sama kekuatannya dengan yang pertama adalah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Minggu ini pun salah satu bagian dari karakter Kristus yang harus kita teladani selain berbelas kasihan berkemurahan adalah mengampuni. Kita harus rela dan membuka diri, membuka hidup untuk mengampuni orang. Karena bentuk kasih kita kepada dia. Lihatlah dia pribadi sama seperti kita pribadi, manusia yang diciptakan oleh Allah segambar serupa dengan dirinya. Dalam Matius pasal yang ke-9 ayat 13, Tuhan Yesus berkata, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Kebenaran ini mengingatkan kita bahwa apapun yang kita perbuat, kita lakukan harus dilandasi dengan belas kasihan. Memberi dengan kasih. Tadi seperti yang saya ungkapkan di awal pembukaan khotbah ini. Orang bisa saja memberi tanpa mengasihi. Tapi orang tidak bisa mengasihi kalau dia tidak memberi. Karena kasih itu sekali lagi adalah memberi. Maka Yesus katakan belas kasihan. Dan kalau kita berbelas kasihan, maka masalah persembahan, pemberian, pengorbanan pun tidak akan menjadi sulit bagi kita kalau kita memiliki belas kasihan. Jadi jangan salah mengerti, jangan salah mengartikan ayat ini. Dan berkata kalau begitu jangan lagi kasih persembahan. Yang penting kita berbelas kasihan. Wujud daripada belas kasihan kita, buktinya apa? Tidak cukup hanya ngomong. Tapi sebuah tindakan nyata. Membangun karakter Kristus yang pertama. Sama seperti Kristus, hidupnya, pelayanannya, tindakannya digerakkan oleh belas kasihan. Yesus menolong mereka, baik yang membenci dia, yang mengasihi dia, sama-sama ditolong oleh Tuhan. Kalau Kristus juga berbelas kasihan, orang Samaria juga meneladaninya. Maka kita pun seperti Yesus berkata tadi, pergilah dan perbuat jugalah demikian. Amin.